Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi dengan channel saya. Kali ini Bapak akan bahas soal prediksi USDA paket 1 dari nomor 16 sampai nomor 20. Oke, kita lanjut aja. Kalian yang sudah punya LKS, yang sudah ngambil LKS, bisa dibuka LKS-nya, yaitu di paket 1 nomor 16. Dilihat baik-baik soalnya, ini soal terkait dengan statistika ya, soal dengan statistika. Perhatikan baik-baik. Nilai tes seleksi karyawan pada suatu perusahaan disajikan pada tabel berikut. Nilai tes 65 ada 2 orang, 70 itu ada 4 orang, nilai 75 itu ada 6 orang, dan seterusnya. Nah, untuk syarat diterima menjadi karyawan itu adalah nilai tes lebih dari nilai rata-rata. Pertanyaannya adalah berapa banyak peserta tes yang tidak diterima. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat nih, clue-nya di sini adalah ya, syarat diterima itu nilai tes lebih dari nilai rata-rata. Otomatis ya, kalau kalian mau mencari peserta tes yang tidak diterima, kalian harus tahu dulu berapa tuh rata-rata dari tes yang sudah dikerjakan ini. Nah, cara hitung rata-rata gimana, Pak? Oke, lihat baik-baik. Ini cara hitung rata-rata. Kita kalikan aja. Yang nilai 65 itu ada berapa orang? 65 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 70 dikali dengan 4, 75 dikali dengan 6, ditambah lagi 88 dan seterusnya, dibagi dengan berapa banyak yang ikut tes. Kita hitung nih, dari 2 tambah 4 sampai dengan angka 1 di sini. Nanti ketemu rata-ratanya adalah 80. Maka kalau sudah ketemu rata-rata nilai tesnya adalah 80, jadi banyak peserta tes yang tidak diterima, itu artinya berarti rata-rata yang di bawah 80. Ada berapa orang? Kita hitung di sini. Yang di bawah 80 adalah ada 6 ditambah 4 ditambah 2, yaitu 12 orang. Jadi ada 12 orang yang tidak diterima tes menjadi karyawan. Gampang ya? Oke. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17 ini disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 10X kurangi 24. Nah, untuk menjawab seperti ini sudah ada pembuat nol ya. Tinggal kita faktorkan saja. Tinggal kita faktorkan ya. Ini faktor pembuat nol ya, sama dengan 0. Nah, karena koefisien A ya, koefisien X kuadrat ini A cuma 1 ya, berarti kita tinggal X dikali dengan X. Ini dalam kurung artinya adalah kali. Kemudian, Pak, ngisi ini di mana? Oke, ngisi angka di sini. Kita cek dulu di sini. Berapa kali berapa ya? Bilangan berapa dikali bilangan berapa. Kalau dikali ketemu ya, dikali ini ketemu negatif 24, ketemu negatif 24, dan kalau ditambah nih ya, dan kalau ditambah ini ketemu negatif 10. Kira-kira berapa kali berapa? Kita ambil saja 24 itu berapa kali berapa sih? 8 kali 3 ya. 8 kali 3 24. Oke. 24, tetapi di sini kalau 8 tambah 3 nggak mungkin 10. Coba 6 kali 4. Kalau 6 dikali 4 min 4 misalkan ya. Betul min 24, tapi apakah 6 ditambah min 4 ini ketemu 10? Oh, ternyata enggak. 6 tambah min 4 adalah 2. Berarti ini bukan juga
Jadi bukan 6 kali 4. Kita ganti lagi. Kira-kira berapa sih yang 12 apa? Perkalian ketemu 24. 83 sudah. 64 sudah, yang belum 12 kali 2. Coba 12 dikali dengan negatif 2 ketemu dengan min 24. Tapi apakah 12 ditambah negatif 2 ketemu min 10? Loh, ternyata enggak ya, malah kalau 12 ditambah min 2 ini ketemunya 10 positif. Berarti ini kebalik aja, kebalik negatifnya, bukan negatif di min 2 tetapi negatifnya di negatif 12. Cek negatif 12 dikali 2 ketemu negatif 24. Negatif 12 ditambah 2 itu negatif 10. Berarti di sini negatif 12. Oke, yang ini berarti positif 2 plus 2. Oke, setelah itu berarti kita bisa mencari nilai himpunan penyelesaian. Yang pertama ada X dikurangi 12. Oke, ini sama dengan 0. Dan satu lagi X ditambah 2 ya, X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, maka ketemu nilai X yang pertama adalah X sama dengan 12. Oke, atau yang kedua ada X sama dengan negatif 2. Nah, kita cari nih, ada nggak di sini yang X-nya 12 atau negatif 2? Ini ya, yang angka depan berarti X. Negatif 4 nah bukan ya, ini bukan. 4 juga bukan. Yang negatif 12 juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang D. Berarti 12, negatif 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut ke nomor 18. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Ingat, untuk rumus sumbu simetri dihafalkan aja. X sama dengan negatif B per 2. Pak, B kiopo, A kiopo. Ingat ya, dalam persamaan kuadrat itu ada yang namanya koefisien X kuadrat, koefisien X dan juga konstanta. Nah, A itu kan koefisien X kuadrat. Ini A itu koefisien X kuadrat. Bentar, saya hapus dulu. A itu koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat berapa? Kalau di situ kan nggak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, berarti koefisien X kuadrat berapa? 1. Kemudian B itu koefisien dari X. Lihat, koefisien dari X berapa di situ? B adalah 2. Dan C ini adalah konstanta. C-nya berapa di situ? Jangan jawab 15, tetapi ada kurang di sini menjadi negatif 15. Maka sumbu simetri dari fungsi kuadrat di atas adalah X sama dengan min B. B-nya berapa tadi? B-nya 2, min 2 dibagi dengan 2 kali A. A-nya berapa? 1, berarti 2 kali 1. Berapa 2 kali 1? 2. Berarti ini tinggal negatif 2 dibagi dengan 2. Berapa tuh? Jawabannya adalah negatif 1. Di sini berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini paham? Simpel ya. Sekarang yang nomor 9. Kita lanjut ke nomor 19. Ya, nomor 19, grafik fungsi dari X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Nah,
untuk menentukan grafiknya tuh yang mana dari fungsi kuadrat ini, kita lihat dulu apa namanya koefisien dari masing-masing variabel yang ada di fungsi kuadrat ini. Kalau di situ kan ini ya, perhatikan baik-baik, fungsi kuadrat itu adalah ya ini bentuk bakunya ax kuadrat ditambah dengan bx ya, ditambah bx ditambah c ya. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, jadi koefisien dari x kuadrat ini adalah a, dan koefisien dari x itu adalah b, dan yang c ini dinamakan dengan konstanta. Nah, fungsi kuadrat jika nilai a-nya itu ya, nilai a, jika nilai a lebih dari 0 ya, lebih dari 0 atau nilai a-nya positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas. Nah, ini grafiknya terbuka ke atas. Seandainya jika nilai a-nya itu negatif atau a itu kurang dari 0, maka grafiknya ini akan terbuka ke bawah. Ya, ini grafiknya terbuka ke bawah. Nah, kita lihat di soal ini ya. Kita lihat di soal ini. Soal ini nilai a-nya negatif atau positif? Saya tanya dulu, berapa koefisien dari x kuadrat? Pak, tidak ada angkanya. Iya, kalau tidak ada angkanya dalam matematika, berarti nilainya adalah 1. Artinya, nilai a itu bernilai positif, yang artinya grafik ini terbuka ke atas. Jadi pilihannya ya, tinggal a atau b. Yang c ini kan grafiknya terbuka ke bawah. Berarti ini bukan suatu jawaban. Nah, bisa saja jawabannya yang B atau yang A. Nah, kita tinggal cari kalau seperti itu. Tinggal cari titik potong di sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Titik potong di sumbu X. Caranya gimana, Pak? Ya, kita buat faktor dulu. Kita buat nilai X-nya berapa dengan mengenolkan. Ya, nih ya, kita cari perpotongan di sumbu X. Ya, X kuadrat dikurangi 2x ya, dikurangi 2x dikurangi dengan 15. Masih ingat di nomor berapa tadi ya? 17. Cara menentukan himpunan penyelesaian ini berapa? Ini kita jadikan 0 dulu. Oke. Masih ingat tadi cara memfaktorkan gimana? Di nomor 17. Oke, ini kali ya. Nah, perhatikan baik-baik ya, ingat tadi ya, bilangan berapa nih ya, bilangan berapa kalau dikali ketemu negatif 15. Perhatikan baik-baik, kalau dikali ketemu negatif 15, dan kalau di apa tadi, dan kalau ditambah ya, dan kalau ditambah ketemu berapa? Negatif 2. Nah, kira-kira bilangan berapa saja sih yang ketemunya 15? Ya kan hanya 3 kali 5 ya, atau 5 kali 3. 5 kali 3. Oke, kita lihat 5 kali 3 dulu, kita tulis dulu. Berarti 5 kali 3 ketemunya adalah 15. Tetapi di sini yang diminta adalah negatif 15. Jadi salah satu adalah harus ada yang negatif. Apakah 5-nya atau 3-nya? Nah, di sini otomatis juga 5 sama 3. Ini kalau positif semua ya, kan 8 nih. Nah, kira-kira negatifnya di mana? Negatifnya ada di 5. Berarti negatif 5 kali 3 negatif 15, dan negatif 5 ditambah 3 ketemunya negatif 2. Oh, jadi ini hasilnya adalah X dikurangi 5 ya, X dikurangi 5 dan X ditambah 3. X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Maka titik potongnya di mana aja itu? Ya tinggal kita pisah. X dikurangi 5 sama dengan 0 ya. X kurangi 5 sama dengan 0. Tuh.
Ya, ini X kurangi 5 sama dengan 0. Berarti nilai X nya berapa? Pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan 5. Itu udah kelihatan mana jawabannya ya. Dan satu lagi ya, X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, X tambah 3 sama dengan 0. Pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan berapa? Positif berubah jadi negatif 3. Nah, cari yang X nya ada di negatif 3 dan X nya ada di 5. Yang B ini X nya min 5, kebalik ya, sama 3. Yang ini min 3 sama, oh berarti jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 20. Perhatikan baik-baik, ini butuh kalian baca ya. Seorang bajak laut sedang berburu harta karun. Sang asisten akan membantu untuk mendapatkan harta karun tersebut. Berdasarkan peta yang mereka dapatkan, diketahui lokasi harta karun ada di titik B. Oh, ini harta karunnya ada di titik B ya, dari titik B. Kemudian kapalnya ya itu ada di titik A. Transformasi berikut yang bisa dilakukan adalah apa saja? Ada 6 transformasi, yaitu yang pertama dirotasikan dulu sejauh 180 derajat. Yang kedua cermin terhadap sumbu Y dicerminkan ya. Yang ketiga translasi 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Yang keempat dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X ya, dicerminkan. Yang kelima rotasi 90 derajat. Yang keenam translasi 1 langkah ke atas. Nah, untuk menjawab soal ini kalian harus cek satu persatu jawaban A, B, C, dan D. Kita lihat dulu yang jawaban A. Langkah transformasi dari titik asal A ini ya, nomor 5. Nomor 5 itu rotasi 90 derajat dari titik asal. Oke, kalau rotasi berarti 9 ini titik asal ya. Jadi ini yang kira-kira 90 derajat. 90 derajat itu berarti kemungkinan adalah di sini nih. Nah, ini kan 90 derajat ya, siku-siku. Berarti titik ini titik yang pertama. Ini hasil translasi A ketemu 1 nih, A aksen namanya. Bayangan yang 5. Jadi 5 dilanjut. Nah, dari titik A ini lanjut ke 5. Dirotasi 90 derajat. Kemudian dilanjutkan ke nomor 3, yaitu translasi 2 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Lanjut translasi 2 langkah ke kanan, 1 2. Terus 2 langkah ke bawah, 1 2. Ternyata di sini ya, ini A double aksen, artinya bayangan yang kedua ya, bayangan yang kedua. Tadi itu bayangan yang pertama. Nah, terus lanjutkan ke nomor 4. 4 tuh cermin terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X mana ya, saya nggak kelihatan ya. Nah, ini kan sumbu X ya, kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini berapa? 6,-4. Berarti kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, dia naik ke atas, tetap di 6, tapi 4-nya positif. Cocok nggak dengan B? Oh, ternyata tidak ya, nggak cocok dengan B ya. Berarti ini bukan jawaban. Oke, kita lanjut yang nomor B. Kita pakai warna biru. Angka 1, rotasi 180. Berarti ini rotasi luruskan aja. Kalau tadinya min 2,4 menjadi 2,4. Ya, ini A aksen pertama. Bayangan yang pertama. Nah, kemudian setelah itu di nomor 4, cermin terhadap sumbu X. Kalau 2,4 berarti cerminkan jadi di sini nih di bawah. Nah, ini berarti bayangan yang kedua. Ya, ini bayangan yang kedua. Setelah itu apakah langsung ke B ini? Kita lihat, lanjut ke nomor 5. 5 itu apa? Rotasi 90 derajat. Oke, rotasi 90 derajat. Dari 2,4 kira-kira kalau ke 90 derajat berarti nah ini di 4,2. Cocok nggak dengan B? Oh, ternyata nggak cocok. Berarti ini juga bukan jawaban.
Nah, tinggal lanjut berarti yang C. Kita cek yang C. Angka 5. Angka 5 tuh berarti di sini ya. Nih, saya buat 2 garis. Angka 5 tuh dirotasi terhadap titik nih. Nah, ini titiknya saya buat double. Ini berarti A, bayangan yang pertama. Setelah itu dilanjutkan nomor 4, cermin terhadap sumbu X. Cermin terhadap sumbu X berarti di 4,2. Lah ini dia ternyata ya. Nih, ini juga ternyata bayangan nomor 2. Bayangan kedua ya, maksudnya bukan nomor 2 ya. Bayangan kedua. Lanjutkan ke nomor 6, translasi satu langkah ke atas. Loh, ternyata cocok, yaitu di B. Berarti langkah transformasi agar kapal ini menuju ke B berarti adalah yang C, yaitu di rotasi 90 derajat, lanjut ke cerminkan terhadap sumbu X, lanjut dengan translasi satu langkah ke atas. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Pembahasan paket 1 sudah selesai. Maka untuk paket 2 nanti akan saya buatkan link soal agar kalian menjawab dan upload beserta cara pengerjaannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.